Misi dengan Bu Tabina ya? Iya, silakan duduk. Tadi gimana perjalanan di sini? Udah lancar sih. Sebelumnya saya boleh tahu gak nih, saya sedang berbicara dengan siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Asalnya dari mana? dari Bogor. Oke, baik. Lebih nyaman dipanggil Mbak, Kakak, atau apa? Mbak boleh? Oke, dengan Mbak Mutiara ya? Iya betul. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Diantar siapa nih? Lancar sih, tapi tadi naik ojek. Sebelumnya pernah melakukan kegiatan konseling? Belum. Berarti ini baru pertama kali ya? Iya betul. Iya. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tabina Rapalkalia yang akan mendampingi kamu selama konseling berlangsung ya. Baik. Oke, karena kamu baru pertama kali konseling, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling tersebut. Nah, di dalam konseling itu ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan, yang dimana semua cerita kamu yang nanti kamu akan ceritakan tuh terjamin aman dan tidak akan tersebar kemanapun, dan cuma hanya saya dan kamu yang tahu. Baik. Kau boleh tahu apa sih alasan kamu datang ke sini? Jadi akhir-akhir ini saya sering mempertanyakan terkait hubungan saya saat ini, Bu. Kalau saya boleh tahu kenapa hubungannya? Oke, jadi di sini saya mau menceritakan tentang latar belakang hubungan saya dulu ya, Bu. Nah, di sini saya punya hubungan sama seorang yang sudah lumayan cukup lama nih, dan sudah dibilang lumayan serius juga hubungannya. Hubungan saya ini sebelumnya berjalan lancar, tidak ada hambatan, walaupun ada sedikit masalah, tapi mungkin itu masih bisa kita handle ya, Bu. Tapi ada suatu ketika dia buat kesalahan. Nah, mungkin itu bagi beberapa orang tuh kesalahannya cukup fatal. Namun kesalahan itu saya maklumi dan berkali-kali dia melakukan hal itu, dan berkali-kali pula saya memaklumi hal itu. Kira-kira mbaknya keberatan nggak nih kalau saya tahu kesalahan yang dibuat oleh pasangan mbaknya? Nggak masalah dong, Bu. Jadi setelah beberapa tahun menjalin hubungan, dia itu mungkin bisa bilang selingkuh ya, Bu, sama beberapa perempuan. Oke, dulu. Kalau boleh saya tahu berapa kali pasangan mbaknya melakukan perselingkuhan? Sepertinya lebih dari 2 kali, Bu, dan itu saya maafkan secara terus menerus. Sempat dimaafkan. Kalau boleh saya tahu tuh gimana sih perasaan mbaknya setelah tahu perselingkuhan yang pertama itu? Setelah ia melakukan perselingkuhan yang pertama itu, kenapa saya maafkan? Karena saya masih berpikir mungkin emang itu dia melakukan hal itu karena dia hilaf. Mungkin itu saya juga berpikir mungkin dia masih bisa memperbaiki kesalahannya. Saya beri kesempatan ke dia, tapi setelah diberi kesempatan dia melakukan hal itu lagi, Bu. Nah, kan sebelumnya mbaknya bilang kalau memberi kesempatan berkali-kali, padahal itu kan tadi sebelumnya mbaknya bilang sudah mengasih kesempatan berkali-kali. Nah, dari kesempatan yang pertama itu kan udah harusnya udah tahu ya pasangan mbaknya itu harus mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Nah, setelah melakukan kesalahan yang kedua kalinya, kenapa masih bisa memaafkan? Mungkin kalau bisa dibilang cinta itu udah klasik ya, Bu. Tapi saya bingung nih, apa yang saya lagi rasain dan kenapa bisa saya melakukan hal itu. Nah, saya itu mempertanyakan diri saya, kenapa sih saya bisa memaafkan padahal saya udah jelas, udah tahu dengan jelas bahwa itu tuh salah, itu tuh nggak baik, dan saya tahu itu bakalan jadi toksik di hubungan saya. Jadi di sini saya
kamu selama ini menjalin hubungan yang menurut kamu toksik karena kamu tuh ngerasa kalau nggak sama dia tuh kamu kesepian. Kalau boleh tahu apa sih penyebab kamu kalau misalnya nggak sama dia tuh kamu jadi ngerasa kesepian? Jadi kenapa saya merasa kesepian itu karena sekitar 5 tahun yang lalu ayah saya sakit, lalu nggak lama kemudian dia meninggal, dan di saat masa-masa sulit saya itu hadirlah dia nih. Dia sebagai orang yang mungkin bisa nemenin saya waktu itu, dia yang selalu ada, dia yang selalu bisa diandalkan lah, saya sebut begitu. Jadi mungkin karena sebelumnya dia selalu ada buat saya, setiap hari selalu menemani saya, mungkin bisa dibilang saya ketergantungan dengan adanya dia di hidup saya. Dengan ngerasa kamu ketergantungan, berarti kamu udah bisa ngerasain kalau hubungan kamu tuh tidak sehat untuk dijalani. Iya Bu, betul. Jadi walaupun saya merasa itu udah nggak bener nih, tapi saya terus menormalisasikan hal itu Bu hingga saat ini. Jadi dengan semua masalah yang sudah saya lalui sama dia selama ini, saya jadi ngerasa takut nih di diri saya buat melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Walaupun sebelumnya saya memaafkan, saya menerima semua kesalahan yang sudah dia lakukan ke saya, tapi di satu sisi saya juga merasa takut. Kenapa? Saya takut kalau misalkan dia bakalan ngelakuin hal itu juga nanti di jenjang yang lebih serius tersebut. Kalau boleh saya tahu nih, misalnya pasangan kamu mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius untuk melanjutkan hubungan kalian, itu tanggapan kamu sendiri tuh kayak gimana perasaannya? Jujur ya Bu, kalau misalkan dia lagi ngomongin tentang pernikahan, bisa disebut begitu, di satu sisi saya senang karena saya merasa kayak, oh berarti selama ini yang dia bilang berubah itu mungkin ini jawabannya. Tapi di satu sisi juga saya ngerasa takut, saya gak berani buat mengiyakan ajakan tersebut karena saya masih ragu sama sikap dia, apakah dia akan melakukan hal itu lagi nantinya atau emang bener nih dia berubah. Kalau semisalnya pasangan kamu tuh benar-benar berubah untuk menata masa depan dengan kamu, sedangkan kamu tuh masih terjebak dengan pikiran-pikiran yang dibuat sama kamu sendiri, tanggapan kamu gimana? Kalau dibilang siap, saya siap untuk menanggung semua konsekuensinya. Karena kenapa? Buat apa saya bertahan sejauh ini kalau emang saya nggak siap? Buat apa saya bisa nerima dia hingga saat ini dan maafkan semua kesalahan dia kalau emang saya nggak siap akan hal itu? Tapi kalau semisalnya kamu siap, apa kamu siap untuk membuang semua pikiran-pikiran negatif kamu, pikiran-pikiran jelek kamu tentang dia? Untuk itu mungkin saya masih coba ya Bu. Jadi saya juga lagi berusaha nih buat kayak merubah pola pikir saya, merubah pikiran-pikiran negatif saya tentang dia. Jadi menurut Ibu sebaiknya gimana ya Bu, biar saya bisa merubah pola pikir saya? Menurut saya, kalau emang kamu benar-benar serius untuk menjalin hubungan dengan dia ke jenjang yang lebih serius, kamu tuh harus merubah mindset kamu, pola pikir kamu, buang semua pikiran-pikiran dari kamu tentang masa lalu kamu sama dia. Karena apa? Misalnya kamu nggak ngebuang semua itu bukan hanya ngebebanin pikiran kamu sendiri, tapi akan merusak hubungan kamu. Karena kalau misalnya kamu nggak ngebuang itu semua, itu hanya membuat pasangan kamu tuh membuktikannya tuh dengan sia-sia, nggak ada hasilnya, karena itu pikiran kamu sendiri yang menjebak kamu dalam hubungan seperti ini. Gitu ya Bu. Kurang lebih kayak gitu. Oh jadi gitu ya Bu, jadi yang harus aku itu kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk sampai sini apa ada lagi yang mau kamu tanyakan? Cukup sih Bu, sampai sini aja Bu untuk saat ini, untuk hari ini. Oke, kalau kamu sudah merasa cukup, merasa lebih nyaman
nyaman, lebih tenang, lebih lega. Mungkin sudah dicukupkan saja konseling hari ini. Mungkin cukup Bu untuk saat ini. Oke, saya tutup pertemuan konseling hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Mutiara. Semoga kedepannya jauh lebih baik dengan pasangannya, lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi, lebih saling percaya satu sama lain. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Kalau gitu saya izin permisi dulu ya Bu.